Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabar nih? Alhamdulillah nih, Bu Dewi. Oke, oh iya, yang kita mau bahas ini apa ya, Bu ya? Oh, ini makanya saya dari tadi mau ketemu sama Bu Dewi nih. Ada beberapa hal yang saya mau bincang-bincang nih sama Bu Dewi, yaitu masalah beberapa murid saya nih, Bu Dewi, susah konsentrasi dan fokus pada jam terakhir dalam pembelajaran saya. Iya, iya. Jadi Ibu Ana mengalami masalah siswa yang kurang fokus ya ketika Ibu Ana mengajar. Ya, di jam terakhir, Bu Dewi. Oh, di jam terakhir. Oh iya, pada saat jam-jam terakhir. Kira-kira Ibu Ana ketika melihat siswanya yang kurang fokus, apa yang Ibu Ana lakukan? Karena dalam keadaan di waktu siang pembelajaran ini, saya biasa memberikan jeda dengan ice breaking dan beberapa video pembelajaran yang tambahan yang menyenangkan, Bu Dewi. Wah, itu sudah bagus Bu Ana. Ibu Ana sudah berusaha memberikan ice breaking, memberikan pembelajaran yang menarik perhatian murid. Itu sudah bagus Bu Ana. Untuk sekarang Ibu Ana maunya idealnya situasinya seharusnya seperti apa yang Ibu Ana inginkan? Idealnya itu saya mau semua siswa di dalam kelas itu fokus dan hasil dari pembelajaran yang saya berikan semua dari hasil asesmen itu setelah selesai begitu bagus, baik semua nilainya. Iya, iya. Dan mereka tetap fokus walaupun di dalam jam terakhir, sehingga sehingga saya selalu berpikir apa penyebab siswa saya kalau jam terakhir selalu tidak fokus, bahkan ada yang bermain, tidak konsentrasi, seperti itu, Bu Dewi. Iya, iya. Jadi Ibu Ana menginginkan posisi yang idealnya itu semua siswa fokus ketika jam pelajaran, meskipun pada jam pelajaran terakhir ya Bu Ana ya. Kemudian hasil asesmen mereka lebih memuaskan, seperti itu ya. Bagus Bu. Iya. Kira-kira Ibu Ana untuk mencapai posisi ideal yang Ibu Ana inginkan, kira-kira apa yang perlu Ibu Ana lakukan? Dalam hal ini saya rencana melakukan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Tapi sebelumnya saya harus menghubungkan dulu siswa ini terhadap hal-hal yang positif. Selain itu, saya juga harus konsultasi bersama BK, ya, supaya siswa tersebut bisa terjangkau apa masalah yang dihadapi setiap jam mata pelajaran saya, karena saya belajar mata pelajaran matematika, Bu Dewi ya. Barangkali banyak hal ya yang tidak menyenangkan barangkali dengan metode pembelajaran saya, sehingga nanti saya akan merevisi kembali RPP saya misalnya, dan media pembelajaran saya misalnya, apa yang
bisa saya rubah ke depan. Itu salah satunya saya menggunakan tadi teknik komunikasi baik dengan BK dan orang tua, otomatis melalui kepala sekolah juga sebagai penanggung jawab pimpinan di sekolah. Yang kedua itu tadi Bu Dewi, saya akan merevisi dan melihat kembali media pembelajaran saya, dan saya harus melihat juga di samping metode yang saya gunakan maupun model pembelajaran yang saya gunakan yang sesuai dengan materi saya, karena dalam hal ini pembelajaran matematika tidak semua anak itu bukan juga menyukai, bahwa anak itu tidak semua punya minat terhadap matematika, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi siswa itu mempunyai minat yang berbeda-beda Bu Dewi, sehingga dalam hal inilah yang saya harus tinjau kembali dan revisi kembali bahwa anak siswa saya perlu dengan gaya belajar bagaimana, terus pembelajaran medianya yang cocok bagaimana, sehingga walaupun karena jam terakhir itu pukul 2:05 Bu Dewi, 14:05, itu sangat riskan sekali waktunya, karena anak-anak pasti sudah mengantuk, sudah jenuh, ada yang sudah gerah dan sebagainya, ya, sehingga hal inilah yang bisa saya kembangkan nanti Bu Dewi. Yang paling utama adalah bagaimana saya mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Iya, dari yang Ibu Ana sudah utarakan, saya menangkap 3 langkah yang sudah sangat komplit dari Ibu Ana. Yang pertama, Ibu Ana akan melakukan komunikasi kepada orang tua siswa dan guru BK dengan dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, Ibu Ana akan memperhatikan media ajarnya untuk lebih menarik minat belajar siswa di kelas Bu Ana, ya. Dan yang ketiga, Ibu Ana akan melihat model pembelajarannya, metode pembelajarannya yang memenuhi gaya belajar siswa Bu Ana di kelas. Itu sudah sangat bagus Ibu Ana. Sekarang seberapa yakin Ibu Ana terhadap 3 langkah utama tadi yang Ibu Ana rencanakan itu? Seberapa yakin akan dapat mengatasi masalah yang Ibu Ana ungkapkan di awal tadi? Saya yakin dengan semua langkah-langkah saya itu bisa mencapai nilai 6 Bu Dewi. Ya, walaupun saya mempunyai interval skala sampai 10, ya, dengan hasil pada saat semua prosedur pembelajaran mulai dari asesmen sampai ke asesmen formatif sampai ke asesmen sumatif. Oh iya, baik sekali. Jadi Ibu Ana mengharapkan berada di skala 6. Apakah Ibu Ana punya keinginan lagi yang lebih tinggi, naik dari skala 6 mungkin? Itulah Bu Dewi. Jadi saya mempunyai rencana yang saya harus lebih yakinkan di atas lagi Bu Dewi, supaya nilai 10, bahkan nilai 10 ya, bisa saya capai terhadap proses anak-anak saya, ya, terhadap anak-anak siswa saya. Yaitu dengan cara itu tadi, yang utama adalah komunikasi orang tua, di mana dalam komunikasi orang tua ini misalnya lewat WA, supaya orang tua juga bisa bekerja sama. Apakah anak
setelah saya melihat hasil dari anaknya tersebut bahwa siswa tersebut memang tidak mempunyai kemampuan atau dasar matematika yang bagus, sehingga kurang menyenangkan untuk belajar matematika, bukan saja pada jam terakhir misalnya. Iya, bagus sekali Ibu Ana. Mudah-mudahan skala yang Ibu Ana harapkan dapat maksimal. Kira-kira langkah yang Ibu Ana sebutkan tadi, yang ada 3, yaitu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa dan BK dengan dapat dukungan dari kepala sekolah. Kemudian Ibu Ana akan lebih memvariasikan media ajar, termasuk melihat metode pembelajaran yang digunakan. Itu kira-kira Ibu Ana realisasikan kapan itu? Mudah-mudahan setelah hasil dari semua proses pembelajaran, karena sekarang dalam keadaan sumatif, nanti setelah hasil rapor dari siswa saya, sehingga saya bisa melihat secara keseluruhan dari nilai asesmen awal, asesmen kedua, dan seterusnya hingga sebagai nilai formatif itu tadi, sehingga sampai pada sumatif. Di situ bisa saya mengambil kesimpulan dari semua aktivitas proses harian sampai sumatifnya. Nanti setelah semester berikutnya. Bagus sekali, berarti nanti kalau sudah dapat hasil penilaian dari akumulasi semua asesmen ya Bu Ana ya, kemudian akan diterapkan di semester berikutnya. Bagus sekali. Ibu Ana, untuk mendukung langkah-langkah yang Ibu Ana telah utarakan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Ana untuk menjaga komitmen Ibu Ana menjalankan langkah-langkah yang tadi disebutkan itu dalam mengatasi masalah meningkatkan motivasi atau fokus belajar siswa di kelas Ibu Ana mempelajari mata pelajaran matematika. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Ana menjaga komitmen tersebut? Ya, saya kira dalam hal ini untuk mendukung saya dan membantu dalam langkah-langkah tadi supaya siswa-siswa saya tadi dapat meningkat dalam pembelajarannya, yaitu tidak lain adalah yang pertama kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan saya. Nah, itu yang kedua adalah orang tua siswa sendiri. Bu Dewi. Kira-kira tadi yang disebutkan kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, siapa tahu ada teman yang lebih dekat, yang lebih maksudnya tidak secara formal mengingatkan Ibu Ana ketika dalam mengatasi masalah yang dihadapi itu, untuk mengingatkan langkah-langkah ini nih yang Ibu Ana ingin lakukan, untuk diingatkan kembali seperti itu. Mungkin ada lagi? Ya Bu Dewi, jadi teman-teman rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat saya, yaitu dalam MGMP Matematika yang berada di Kombel ya, Kombel khusus Mapel Matematika. Karena setiap minggu itu kita akan mengadakan Kombel komunikasi belajar khusus untuk mata pelajaran matematika, sehingga dalam hal ini teman-teman sejawat saya khusus mata pelajaran matematika, di situ bisa kita briefing, di situ bisa kita diskusi setiap jenjang kelas, baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, disitulah kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam pembelajaran kita selama seminggu dengan keadaan siswa. Itu Bu Dewi. Iya, bagus sekali. Berarti
kalau banyak dukungan dari teman-teman komunitas belajar, teman serumpun, kemudian dapat juga dukungan dari kepala sekolah, termasuk orang tua siswa itu mudah-mudahan dapat membantu Ibu Ana dalam mengatasi masalah meningkatkan fokus anak untuk belajar matematika, terutama di jam-jam terakhir ya di kelas Ibu Ana ya. Iya. Yang terakhir, kira-kira Ibu Ana bisa merangkum dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir, kira-kira Ibu Ana bisa? Ya Bu Dewi, bahwa pembelajaran saya pada saat jam-jam terakhir itu khusus untuk siswa saya yang tidak konsentrasi sama sekali dan fokus, itu bisa saya menelusuri dengan cara menghubungi orang tuanya lewat BK maupun kepala sekolah, atas usulan perantara kepala sekolah, dengan orang tuanya memberikan solusi dengan membantu saya apakah anaknya bisa dengan cara lain, misalnya dengan mengadakan bimbel atas bantuan orang tuanya, karena ternyata anak tersebut bukan tidak menyukai pelajaran matematika, karena anak tersebut, siswa tersebut itu tidak mempunyai minat matematika. Itu Bu Dewi. Iya, mudah-mudahan proses coaching kita hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu Ana dalam mengatasi masalah yang dihadapi ya Ibu Ana ya. Terima kasih Ya, atas waktunya Ibu Ana. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi.